Musim 2024-2025 jelas menjadi musim terburuk dalam sejarah Manchester United. Tak hanya gagal meraih satu pun trofi, Setan Merah bahkan juga harus berpuas diri usai finish di posisi ke-15 Liga Inggris. Kemerosotan ini jelas memancing MU untuk melakukan perombakan besar-besaran pada bursa transfer musim panas nanti. Tak tanggung-tanggung, MU dikabarkan membidik 3 striker mematikan dari Liga Inggris untuk memperkuat lini serangnya. Tak hanya itu, Setan Merah juga bahkan siap mendepak beberapa pemain yang dianggap tak lagi sesuai dengan taktik Amorim. Bahkan ada situasi dilematis yang membuat MU bimbang terkait masa depan Bruno Fernandes. Starting 11 Moment kali ini membahas rencana transfer MU yang diharapkan akan membawa perubahan. Simak selengkapnya. Usai musim 2024-2025 yang cukup mengecewakan, Manchester United kini siap untuk melakukan perombakan besar-besaran di bursa transfer musim panas nanti. Setiap yang kita ketahui, Manchester United telah mengalami musim yang sangat buruk di tahun ini. Klub yang dulunya dipanggil raksasa ini kini malah melawak di hadapan fansnya setelah terdepak dari semua kompetisi dan koleksi 0 trofi. Ironisnya, beberapa fans MU sendiri justru malah menyalahkan Ruben Amorim atas kemerosotan ini. Padahal Amorim jelas-jelas mengambil alih MU pada pertengahan musim usai Erik ten Hag dipecat secara mendadak. Dengan kata lain, Amorim belum pernah mendapatkan kesempatan untuk membangun skuad andalannya sendiri. Selama ini yang ia pakai adalah skuad yang dirancang oleh ten Hag dan untuk menyesuaikan permainan ala ten Hag. Oleh karena itu banyak keanehan yang terjadi di dalam MU musim ini. Mulai dari pemain yang mondar-mandir, El Gasing, El Silakan, dan masih banyak yang lainnya. Semua itu terjadi karena tidak sinkronnya komposisi pasukan MU dengan taktik Amorim. Ketidaksinkronan ini juga lah yang akhirnya berdampak buruk pada penampilan Setan Merah musim ini yang dihiasi 0 trofi. Berkaca dari pengalaman itu, bursa transfer musim panas nanti pun agaknya akan menjadi kesempatan buat Amorim yang selama ini ia tunggu-tunggu. Amorim akan punya kesempatan untuk membuktikan kualitasnya dengan merombak MU dan membuatnya sesuai dengan taktiknya. Salah satu kelemahan MU musim ini yang paling jelas terlihat tentunya adalah striker yang cenderung kebingungan di depan gawang. Sebut saja namanya Alejandro Garnacho, Amad Diallo, dan bahkan pemain yang baru kembali seperti Mason Mount pun masih gagal tampil maksimal. Belum lagi ditambah dengan striker murni alias target man-nya yang berantakan, seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Oleh karena itu, rencana yang paling realistis bagi MU saat ini jelas adalah mendatangkan striker baru. Amorim pun agaknya sepakat dengan pendapat ini. Tak tanggung-tanggung, Setan Merah bahkan diketahui sedang mengincar 2 striker andalan Liga Inggris sekaligus guna memperkuat diri di musim depan. Striker itu adalah Matheus Cunha dari Wolverhampton dan Bryan Mbeumo dari Brentford. MU dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Matheus Cunha dengan nilai transfer sebesar 62,5 juta euro. Matheus Cunha sendiri adalah sosok striker andalan Wolves. Cunha tampil dalam 33 pertandingan Liga Inggris musim ini dan mencatatkan 15 gol serta 6 buah torehan assist. Pemain asal Brasil itu juga dikabarkan meminta nomor punggung 10 di MU yang dulunya digunakan Marcus Rashford sebelum kepindahannya ke Aston Villa. Selain Matheus Cunha, MU juga dikabarkan sedang dalam tahap pendekatan dengan striker Brentford Bryan Mbeumo. Bersama dengan Brentford, pemain asal Kamerun ini tampil apik di sepanjang musim ini. Finish di posisi ke-10, Mbeumo mencatatkan 20 gol dari 38 pertandingan Liga Inggris bersama Brentford. Dengan nilai transfer sekitar 50 juta euro, Mbeumo dianggap sebagai pembelian yang sepadan bagi MU. Selain itu, MU juga dikabarkan akan menjual Alejandro Garnacho karena ketidakmampuannya dalam memahami taktik Amorim. Sang winger kini dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Atletico Madrid untuk kembali ke Spanyol. MU mematok harga sekitar 50 juta euro untuk satu paket Garnacho. Bukan cuma Atletico Madrid, faktanya tim lain seperti Napoli juga ternyata berminat padanya. Hanya saja, MU terpaksa menolak tawaran mereka karena menawarkan 45 juta euro untuk Garnacho, yang mana ini di bawah harga pasarannya.
Uang hasil penjualan Garnacho ini nantinya akan dijual untuk mendanai transfer Bryan Mbeumo sebesar 50 juta euro. Baik Matheus Cunha maupun Bryan Mbeumo, keduanya nantinya akan diplot sebagai double number 10 dalam strategi 3-4-2-1. Usai menentukan pemain yang cocok, strategi Amorim diharapkan akan berjalan baik musim depan. Selain double number 10, MU juga tentunya akan mengincar seorang striker murni untuk ditempatkan di ujung tombak formasi 3-4-2-1. Dalam hal ini, MU memiliki pandangan bahwa Liam Delap adalah sosok yang sempurna. Liam Delap sendiri adalah pemain Ipswich Town yang mencatatkan penampilan apik musim ini. Bersama The Tractor Boys, Liam Delap mencatatkan 12 gol dari 27 pertandingan Liga Inggris. Sayangnya, terlepas dari penampilan apik Liam Delap, Ipswich Town harus terdegradasi musim ini. Namun justru itulah yang membuat Liam Delap akhirnya dijual. Klausul pelepasan Delap bahkan dikabarkan turun hingga 30 juta euro. Akibat dari hal ini juga, Delap akhirnya menjadi incaran banyak klub. Bukan cuma MU, Chelsea yang musim depan akan bermain di Liga Champions juga dikabarkan tengah membidik striker yang satu ini. MU sendiri dikabarkan telah menyepakati syarat pribadi dengan Delap dan berencana mengaktifkan klausul pelepasannya sebesar 30 juta euro dari Ipswich Town. Namun begitu, Delap belum membuat keputusan karena masih mempertimbangkan tim lain termasuk Chelsea yang menawarkan bermain di Liga Champions. Terlepas dari semua transfer ini, MU tentunya jelas membutuhkan dana yang jor-joran. Seperti yang kita tahu, MU musim ini mengalami mimpi buruk yang tak kunjung usai. Mulai dari finish di peringkat 15 Liga Inggris, sampai gagal menjuarai Liga Eropa. Semuanya menjadi kerugian yang tak sedikit bila ditaksir jumlahnya. Mengingat MU akan melakukan perombakan dengan kerugian ini, mereka jelas harus putar otak. Di tengah kebingungan ini, sepak bola Timur Tengah secara tiba-tiba menawarkan dana raksasa, tapi disertai dengan dilema yang raksasa juga. Klub Al Hilal secara mendadak menawarkan 100 juta euro untuk MU jika mau melepas kapten sekaligus penggendong mereka musim ini, Bruno Fernandes. Selain merayu MU, Al Hilal juga diketahui menggunakan kekuatan uang untuk merayu sang kapten itu sendiri. Mengutip dari laman The Sun, Bruno Fernandes bahkan dikabarkan cuma diberi 72 jam oleh Al Hilal untuk berpikir apakah gaji 200 juta euro itu akan ia terima atau tidak. Di hadapan uang yang segitu besarnya, baik MU maupun Bruno Fernandes jelas realistis. Namun Ruben Amorim secara tegas mengatakan bahwa Bruno tidak akan dijual. Menurut Amorim, Bruno adalah salah satu pemain terbaik yang pernah ia miliki. Dengan kata lain, menjualnya jelas adalah blunder besar. Meski begitu, tetap saja jika kita menilik finansial MU musim ini, penjualan Bruno bisa menjadi sumber pemasukan yang deras buat MU. Bayangkan saja, dengan menjual Bruno seorang, MU bisa memperoleh dua pemain sekelas Mbeumo sekaligus. Oleh karena itu, setan merah agaknya masih sedikit dilema antara melepaskan sang kapten dengan 100 juta euro atau tetap menggenggamnya. Terlepas dari semua kabar transfer ini, tak bisa dipungkiri juga bahwa musim 2025-2026 akan jadi musim yang sempurna buat MU melakukan perbaikan. Pasalnya, di musim ini, MU seperti yang kita tahu tidak bermain di kompetisi Eropa manapun. Hal ini mendatangkan efek positif tersendiri, di mana mereka bisa lebih fokus untuk mencapai target-target kecil. Namun begitu, tidak bisa dipungkiri juga absennya mereka di kompetisi Eropa membuat pasukan setan merah jadi seret. Oleh karena itu, strategi terbaik untuk MU adalah dengan menjual pemain sebelum membeli pemain baru. Dengan pendekatan dan perombakan ini, Manchester United diharapkan akan kembali ke puncak performanya lagi. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai rencana transfer MU di musim panas nanti. Bagaimana menurut kalian? Dengan semua rencana ini, optimiskah MU akan bangkit musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share juga ke teman-teman kamu biar nggak ketinggalan update terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.